Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ahli. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para asatidz wa nafsu bidzikir sahibul bait Ustaz Asrar, Ustaz Zainul Arifin, Bapak Yai Khudari, Ustaz Muhajir, Bapak Haji Bursojo selaku Ketua Majelis Asyifa, Bapak Haji Sukri, dan segenap para asatidz, para ulama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Kami hanya bisa berharap semoga yang hadir di malam hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Belajar kita di malam hari ini singkat saja karena ini bertepatan dengan malam 17 Agustus, yaitu hari di mana diresmikan negara kita tercinta mendapatkan anugerah kemerdekaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan jasa mereka para pahlawan. Maka nanti di akhir majelis insyaallah akan kita tutup dengan kita tahlil bersama yang kita hadiahkan daripada bacaan tahlil dan zikir dan Al-Quran yang kita baca nanti untuk para pahlawan-pahlawan kita yang sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia akan sulit berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka para pahlawan yang dengan wasilah perjuangan mereka kula panjenengan hari ini bisa beribadah dengan nyaman, dengan wasilah perjuangan dan tenaga bahkan darah mereka yang mereka berikan untuk kemerdekaan negara tercinta ini, kita bisa duduk di majelis ini dengan nyaman, tanpa ada gangguan, tanpa ada halangan, tanpa ada orang-orang yang membenci dan menghalangi kita untuk bisa bermajelis bersama. Maka nanti di akhir kita bacakan tahlil dan kita ngajinya sedikit saja di malam hari ini. InsyaAllah semoga panjang umur, bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang insyaallah. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Yang pertama, tadi permintaan saya untuk menjelaskan apa itu tahnik. Tahnik itu adalah salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap umatnya Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka dianjurkan dan bahkan ada yang wajib bagi mereka untuk melakukan 8 hal. 3 hal dilakukan ketika hari pertama kelahiran. Yang paling inti daripada 3 ini adalah adzan dan iqamah. Jadi 3 hal dilakukan ketika lahiran, hari lahir, bayinya terlahir di dunia, lakukan 3 hal ini. Yang 2 itu dianjurkan sangat untuk dilakukan persis ketika bayinya sudah lahir. Yang 1 jika memang bisa, tidak bisa boleh ditunda. Kemudian 4 hal dianjurkan di hari ke-7 dan 1 hal dianjurkan di hari ke-8. Jika tidak bisa, bisa ditunda di hari-hari yang lainnya. Cuman sunnahnya dianjurkannya, dikukuhkannya sunnah tersebut di hari yang sudah disebutkan tadi. Tidak bisa, tetap sunnah, boleh tunda di hari yang lainnya. Yang awal yaitu 3 hal yang dianjurkan oleh Muhammad untuk dilakukan oleh umatnya ketika mendapatkan karunia anak, yaitu mengadani dan mengiqamahi. Mengadani dan
mengiqamahi. Jadi begitu bayi terlahir di dunia, maka hendaknya bapaknya atau kakeknya atau pamannya, diutamakan yang laki-laki, untuk mengazani. Yang sangat dianjurkan adalah bapaknya. Makanya ini setiap laki-laki itu kalau bisa adzan, adzan untuk malah bulat karena mari-marian atau video viral karyawan bulat mari-mari. Harus bisa, kenapa? Karena Anda nanti bisa dikaruniai anak oleh Allah SWT. Anda yang dianjurkan untuk mengazani dan mengiqamahi putra putri panjenengan. Apa manfaat adzan? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man wulida lahu maulud fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama salata fi udhunihi al-yusra lam tusibhu musibah. Barang siapa yang diberikan karunia anak oleh Allah, kemudian dia adzani di telinga kanan dan diiqamahi di telinga kiri, maka tidak akan terserang Sibyan. Bayi itu tidak akan terserang atau terkena Sibyan. Apa Sibyan? Kalau diartikan dari segi lafadznya, itu ibu, Sibyan itu anak-anak. Digabung jumlah idhofah jadinya ibunya anak-anak. Tidak akan tertimpa ibunya anak-anak. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan ada penyakit yang namanya penyakit Sibyan, yang itu hanya menimpa kepada anak-anak kecil saja. Sebagian ulama mengatakan bukan penyakit, tapi Sibyan itu salah satu nama daripada jin perempuan, yang kerjaannya jin perempuan ini mengganggu anak-anak kecil. Jadi kerjaannya jin ini menggoda anak-anak kecil. Jadi supaya tidak sering-sering sawan. Jadi ya ada kata orang Jawa kan sawan, seperti sawan gitu. Kalau nangis, tulisan ini dokter dia buatan sakit, ya, tidak sakit tapi nangis ya. Jadi tidak sawan. Kalau orang tua dulu bilang diselentik kuntilanak katanya. Sana kuntilanak Sibyan, Sibyan. Itu kata para ulama. Kemudian yang ketiga, setelah adzan dan iqamah disunahkan untuk tahnik. Tahnik seperti tadi. Jika memang tidak bisa di hari pertama kelahiran, boleh di hari lainnya. Tahnik itu apa? Tahnik itu kita bawa putra putri kita kepada orang-orang yang kita anggap mereka orang-orang yang soleh atau guru-guru kita, kemudian kita sodorkan kepada beliaunya, entah itu madu atau kurma. Nanti ikunya dimasukkan ke mulut orang yang guru kita, kemudian nanti dimasukkan ke mulut bayi tersebut. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika lahirnya Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam itu seorang sahabat, punya putra juga seorang sahabat. Zubair bin Awam menikah dengan putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Sayyidatuna Asma. Dari pernikahan itu terlahir seorang putra yang bernama Abdullah, dan lahirnya ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, lahir Sayyidatuna Asma melahirkan, yang kemudian dibawa kepada Muhammad dan diberi nama Abdullah, dan saat itu pula langsung ditahnik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tahnik itu sunnahnya Nabi, tapi sudah mulai banyak umatnya Nabi yang tidak paham apa itu tahnik. Banyak yang meninggalkan tahnik. Terlebih ada serangan COVID tambah hudi tahnik. Alhamdulillah nih COVID diperkeras. Sehingga yang punya putra putri masih kecil-kecil, masih bayi-bayi, dibawa ke para ulama, bawa ke para kiai, minta kepada mereka untuk tahnik. Kemudian yang keempat dilakukan di hari ke-7. Apa itu? Aqiqah, tasmiyah, halqus sa'ar, dan tasadduq. Aqiqah di hari ke-7 sunnahnya. Tidak bisa boleh dari hari yang lainnya. Sampai kapan? Sampai anaknya balik. Kalau anaknya sudah balik, maka gugur kesunahan orang tua mengakikahi anaknya. Sunnah akikah itu untuk siapa? Sunnah akikah itu untuk orang tua mengakikahi anak, bukan anak mengakikahi dirinya sendiri. Seperti yang mungkin terjadi di masyarakat kita. Ada panjenengan
engkang sampun sepuh misalnya sampun berkeluarga, jenengan ingat-ingat masa lalu bagaimana keadaan orang tua, kemudian jenengan mikir dulu bapak ibu saya itu bukan orang yang mampu, apa kemungkinan saya ini juga belum diakikohi. Terus akhirnya jenengan tumbas kambing, yang bapak-bapak beli kambing 2 ngakikohi dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya? Sah-sah saja, tapi maksudnya bukan akikoh, maksudnya sedekah. Maksudnya sedekah. Tapi hukumnya boleh. Tidak sebenarnya dikatakan oleh sebagian kelompok kecil itu umat Islam yang dikit-dikit bid'ah, kafir, syirik. Tetap diperbolehkan. Kenapa? Karena sama-sama mendapatkan pahala. Akikoh jenengan dapat pahala, sedekah pun jenengan juga dapat pahala. Sekarang kalau misalnya di mana di desa apa lagi? Berenges. Di Kedung Ringin, warga Kedung Ringin makan daging sapi sama daging kambing hanya di Idul Adha saja. Menikmati daging ini namun Idul Adha itu mulai enak sembelih, iya kan? Lain boten enten, nggih boten mangan daging. Kadang sembelih minang tunggal, kambing tunggal kurus sisan, dibagi yang kedua ini kata-kata ini, akhirnya kebagian apa kebagian namun gaji ini kulite, Lah kok tiba-tiba jenengan keingat masa lalu, jenengan merasa kalau orang tua mungkin karena keadaan mereka yang susah di masa lalu mungkin belum mengakikohi saya, akhirnya kita beli kambing. Karena kita anak laki, kita beli kambing 2, nyembelih kita undang warga Kedung Ringin. Kira-kira senang mau ya, Pak? Senang. Nyenangkan orang pahalanya besar. Sebaliknya nyakitin nantinya orang dosanya besar, nyenangkan pun juga pahalanya besar. Al-Imam Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu ketika merenovasi Ka'bah, Ka'bah selesai itu para hadirin, Nabi Ibrahim sholat di setiap sudutnya 1000 rakaat. Nah, Ka'bah itu ada berapa sudut? Ada 4 sudut, berarti Nabi Ibrahim sholat berapa ribu rakaat? 4000 rakaat. Setiap sudut Ka'bah, di sudut Hajar Aswad 1000, rukun Yamani 1000, rukun Iraqi 1000, kemudian di satu rukun lagi 1000, 4000 rakaat. Setelah selesai 4000 rakaat, Allah berkata kepada Ibrahim, ya Ibrahim, sungguh baiknya apa yang telah kau lakukan Ibrahim, tapi ada yang lebih baik daripada engkau sholat 4000 rakaat. Apa itu ya Allah? Memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Jadi nasi makan orang itu pahalanya besar, sehingga tidak sampai dikatakan bid'ah, sesat, kafir. Nah, itu indahnya kita ahli sunnah wal jamaah, tidak gampang menyesat-nyesatkan orang. Kemudian jika tidak bisa di hari ke-7, boleh ditunda di hari yang lainnya. Batasnya sampai anak itu balik. Yang kedua yang dilakukan di sunnah dilakukan di hari ke-7 adalah tasmiyah, kasih nama. Kasih nama, kata Muhammad, hasinu asma'akum, perbaikilah nama-nama kalian. Fa'innakum, karena kalian nanti di hari kiamat satut'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum, karena kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil nama kalian menggunakan nama kamu dan nama ayahmu. Jadi misal nanti di hari kiamat ketika mau di padang mahsyar, Nabi Muhammad ingin memberikan syafaatnya, Nabi panggil kita itu pakai nama kita, nama ayah kita. Nanti ketika yang hisab, Allah suruh kita untuk maju untuk dihisab, Allah panggilnya pakai nama kita dan nama ayah kita. Ya Hasan bin Ali, wahai Hasan anaknya Ali. Jadi makanya kata Nabi, perbaiki nama. Nama yang paling baik adalah nama yang diawali dengan lafaz Abdul kemudian disambung dengan Asmaul Husna, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan seterusnya. Asmaul Husna itu yang nomor 1. Yang kedua, nama yang terbaik, nama yang diikuti nama yang Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dikatakan jika di satu rumah ada yang bernama Muhammad, maka satu rumah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama Muhammad itu bawa keberkahan.
Makanya Imam Ghazali itu Imam Ghazali, imam yang kita kenal. Imam Ghazali itu namanya siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Coba, Muhammad bin Muhammad, sekeluarga namanya Muhammad. Punya adik namanya Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Bahkan ada di antara mereka yang kalau punya anak itu kepingin semuanya namanya Muhammad. Akhirnya dikasih nama apa? Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3. Tapi kalau di bahasa Arab kan agak keren sedikit. Muhammad Al-Awwal, Muhammad As-Tsani, Muhammad As-Tsalis, atau yang apa namanya? Yang paling pertama Muhammad Al-Kubra atau Muhammad Al-Kabir. Muhammad yang paling gede kakaknya. Yang kedua Muhammad Al-Awsat, Muhammad Al-Awsat, Muhammad yang di tengah-tengah. Punya anak lagi ketiga Muhammad Al-Akhir, Muhammad yang paling terakhir. Itu ada yang seperti itu. Tujuannya apa? Mencari keberkahan daripada nama Nabi kita Muhammad SAW. Cuman kadang yang sering terjadi di masyarakat kita kepingin ngasih nama anaknya Muhammad, tapi saat kepengen sing namanya Muhammad 100 orang begitu dipanggil oleh KB. Akhirnya dengan kepingin cari nama Muhammad, nama Nabi Muhammad yang lain banyak orang hadirnya. Namanya Nabi Muhammad itu banyak. Dengan buka kitab Shalawat Dalailul Khairat. Di situ ada nama-nama Nabi Muhammad, Yasin, Toha, Mustafa, Mujtaba, Mahmud, Hamid, kemudian Mundir, dan banyak lagi nama-nama lainnya. Nama Nabi kita Muhammad SAW bisa dengan pilih yang kiranya baik dan bagus, yang kiranya dengan cocok mana dengan pilih untuk nama putra panjenengan. Nah, yang jadi masalah itu orang muslim umatnya Nabi Muhammad punya anak dikasih namanya orang kafir. Itu yang repot itu. Bapak doyan bal-balan, sahabat sinten nonton bal-balan Liga Spanyol Barcelona, nonton napa niku Liga Italia Juventus, nonton Liga Inggris MU. Wah, favorit. Akhirnya lahir anak laki-laki dengan paling asmo Cristiano Ronaldo. Saking kuli, saking kedung dingin. Saking Spanyol, saking kedung dingin. Nah, ini yang repot tuh di sini. Lu kita diajari sama Nabi kok tidak nurut loh. Ya lucu, Nabi sedang ngajari ini loh nama-nama yang baik. Tinggal kamu pilih dari 100 Asmaul Husna itu tinggal dengan tambahin di awalnya dengan kata abdu, selesai. Oh, orang Indonesia itu suka yang panjang-panjang, orang Indonesia itu suka nama yang panjang-panjang. Kadang saya itu di bolong saya kami ini, kadang nyatet, kadang ngabsen guru-guru di sekolah ini sampai bingung, ini panggilannya apa pasan gitu, Tapi orang Indonesia itu sukanya nama panjang-panjang, tapi kalau manggil saya yang singkat-singkat. Benar kan? Nama Muhammad masuk Indonesia jadi apa? Mat. Terus pulau Cakmat. Abdullah wah indah Abdullah Dul kadang gula kadang duo. Jadi orang Indonesia suka yang singkat orang Indonesia. Jadi penting kasih nama ya yang baik. Kemudian setelah tasmiyah itu maksudnya apa? Tasmiyah di hari ke-7 itu diresmikannya di hari ke-7. Kalau urusan kita mau memilih, monggo. Kadang ada orang itu belum tahu anaknya laki apa perempuan, masih di perut istrinya ini anak nih, ya. Belum bisa dilihat dengan apa ini? Belum bisa kelihatan itu kelaminnya, jenis kelaminnya apa. Itu kadang sudah cari nama. Kadang malah yang lagi repot itu nih Ustaz, datang ke rumahnya Kiai, datang ke rumahnya Habib. Ustaz, Habib, Kiai, kalau suatu rahim ini asli minta nyuwun nami kagem anak kula. Kiainya tanya, anaknya laki napa perempuan? Dereng semua pasti anak. Oh, jenengan ngeten wae. Jenengan siapaken nami ingkang jalur 3, ingkang perempuan 3. Coba kiainya dikasih ujian sama muridnya ceritanya ini. Saya ini pernah mikir 3 nama.
nanti kadang masih pakai request lagi kalau bisa yang namanya laki-laki depannya namanya Muhammad atau Nopo. Akhirnya kiai yang bingung ini kiai mondok lagi ceritanya ya. Dikasih pertanyaan sama muridnya. Tunggu sampai paling tidak ada kemungkinan besar anaknya terlahir laki sudah minta nama laki. Kalau sudah dikasih ya yang nurut. Kadang sudah dikasih kiainya mikir susah-susah dikasih nama yang bagus sama kiainya, nanti waktunya Atikoh diundang kiainya, ujungnya berubah itu namanya. Terus mikir sholat tinggi ini namanya murid kurang ajar ya. Nah, jadi para hadirin kasih nama yang baik, kasih nama yang baik. Kemudian setelah tasmiyah diresmikan di hari ke-7, tasoda halak memotong rambut, potong rambut. Kemudian tasodo itu bersedekah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bersedekah dengan beratnya rambut yang sudah dipotong. Jadi dipotongnya itu dicukur habis, digundul bayinya, digundul bayinya. Kemudian rambut yang dipotong tadi ditimbang dapatnya berapa gram. Nah, nanti bersedekah dengan harga emas di hari itu atau harga perak di hari itu. Kalau dapat rambutnya 2 gram ya berarti sedekah. Jenengan mampunya apa? Mampunya emas. Allah paling panjenengan rezeki yang lancar. Berarti jenengan sedekah dengan harganya emas. Emas 1 gramnya 500.000 misalnya. Berarti kalau 2 gram 1 juta. Jenengan sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Atau tidak mampu emas boleh perak. Perak ini bukan tadi jual jajan tidak ada. Perak 50.000 mungkin ya 1 gram. Berarti kalau 2 gram 100.000 lebih ringan. Ini cocok, kulit ini cocok ini 100.000 ini kan sedekahkan. Kemudian apa lagi tadi? Tasma Atikoh, tasmiyah, halak sama yang 3 di awal ada iqamah tahnik, kemudian yang 4 di hari ke-7 Atikoh, tasmiyah, kemudian potong rambut, sedekah. Sudah pas semua ini. Ini kalian tidak ada nyambung gak ini. Saya sudah bahas 4, masih mikirnya ke-4 lagi ini. Berarti tinggal satu. Apa itu? Ini wajib hukumnya. Tinggal satu ini wajib dilakukan di hari ke-8 jika mampu. Tidak mampu boleh di hari yang lain. Itu hukumnya tetap wajib. Kenapa itu khitan? Khitan. Jadi mengkhitan itu sunnahnya di hari ke-8. Tapi tidak ada orang sekarang yang berani. Kenapa tak? Mengkhitan bayinya di hari ke-8. Bagaimana? Nah, ini orang sekarang. Kalau orang sekarang itu kalau khitan enak orang hati ini. Kita zaman sekarang pun udah melasar, dan tidak sakit seperti bapak-bapak dulu. Zaman Nabi Ibrahim ketika dapat perintah khitan, Nabi Ibrahim itu khitan pakai kapak. Tahu kapak kan? Tidak mau kayu ini loh. Khitan pakai kapak, Pak. Sekarang zamannya enak. Tidak bisa di hari ke-8, boleh dari hari yang lainnya, tapi hukumnya dalam mazhab Syafi'i khitan itu hukumnya adalah wajib. Ini 8 hal yang perlu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan keturunan. Kemudian sedikit berkat ini, sudah saja, tidak terasa. Bil barokah kita baca kitab hadis hadis Muhammad yang pendek. Nabi katakan dalam hadis, tuba liman syaghalahu aibuh an uyubinas. Termasuk akhlaknya orang-orang soleh itu mereka menyibukkan diri mereka untuk memperhatikan aib mereka sendiri, menyibukkan diri untuk meneliti daripada kekurangan dirinya sendiri. Itu perintah Nabi. Nabi katakan, tuba, sungguh beruntung orang yang menyibukkan dirinya dengan memikirkan aibnya sendiri, mencoba untuk memperbaiki. Saya ini hari ini masih berbuat seperti ini, besok tidak boleh. Terus dipikirkan itu aibnya sendiri. Itu orang yang beruntung kata Imam Syafi'i. Tapi kenyataannya kita ini lebih sering
melihat aibnya orang ketimbang aib sendiri. Kenapa kan? Kalau lihat aibnya orang paling gampang kita. Tapi kalau lihat aib sendiri tidak bisa. Nah ini yang jadi masalah para hadirin. Sehingga Nabiullah Isa alaihissalam beliau mengatakan la tanzuru fi uyubin nas, jangan sekali-kali kalian tuh melihat aibnya orang. Jangan sekali-kali kalian itu membicarakan tentang aibnya orang. Ka'annakum arbab, seakan-akan kalian Tuhan saja, kata Nabi Isa. Supaya kamu ini yang menciptakan manusia, sehingga kamu yang membicarakan kekurangan manusia. Kemudian dia katakan wanzuru fi uyubikum, tapi lihatlah aibmu sendiri. Kenapa? Karena kalian itu abid, karena kalian itu hamba. Jangan mikir hamba yang lain, berpikir diri sendiri. Kadang kita tidak ketemu solusinya, kok mikir orang. Nah ini bisa diibaratkan para hadirin seperti halnya kalau kita itu batuk nih, kalau kita itu ya kita batuk berdahak. Kita jalan di gedung ini, di tengah jalan kita batuk, kemudian langsung kita keluarkan dahak. Tahu dahak nih? Ya, kita keluarkan, kita buang di pinggir jalan. Adakah setelah kita buang kemudian kita merasa itu ada? Tidak ada. Biasa aja, bahkan kita tinggal. Tidak pakai kita kita tutup dengan tangan, langsung aja kita tinggal. Tapi coba kalau jenengan pas lewat di depan tempat yang di situ ada bekas orang buang dahaknya, jenengan lihat dahaknya orang kira-kira cici namun cici, corok tuh orang buang dahak di sini. Padahal kita sering buang dahak di jalan. Itulah manusia. Ngelihat dahaknya orang jijik, lihat dahaknya sendiri tidak jijik. Nah, ini kan aneh. Sehingga para ulama kalau saya Ali mengatakan, aku heran kalau lihat ada orang itu yang tidak bisa melihat aibnya sendiri, tapi justru malah lihat aibnya orang. Bahkan ditambah dengan kesombongannya seakan-akan dirinya itu soleh. Aku heran lihat orang-orang model seperti itu. Padahal manusia itu diciptakan dari air yang hina, cairan yang hina yaitu mandi. Ketika hidup di dunia, yang dibawa kemana-mana adalah sesuatu yang jorok, yang hina. Namun kok kotoran. Pak, siapa yang dapat kotoran sekarang? Semuanya dapat kotoran di perutnya. Mati, meninggalkan dunia, menjadi sesuatu yang busuk. Jadi apa? Jifah, jadi bangkai. Apa lantas yang pantas disombongkan dari diri kita ini manusia? Oleh karenanya ini Nabi Muhammad menyadarkan kita bahwa ayo jangan gampang-gampang melihat aibnya orang. Orang itu semakin baik, semakin dia itu memperhatikan dirinya sendiri. Semakin dia itu baik, semakin yang diperhatikan dirinya. Tidak ngurus orang. Misalnya dia belum bisa baik, itu namanya orang baik. Tapi kalau dia perhatian hanya kepada aibnya orang saja, dia bukan orang yang baik, dan itu akan menimbulkan banyak dosa kalau hati. Gara-gara dia memperhatikan aibnya orang, kemudian dia punya punak-punak di benaknya. Sampai rumah, akhirnya apa? Oh, ibu yang tadi lihat aibnya orang, sampai rumah terdorong itu nafsu untuk menceritakan, Pak, tadi saya ketemu tangga kita. Biasa lihat waktu kudungan, saya kira kudungan. Ya aneh kudungan kok angin-anginan. Coba bicarakan aibnya orang. Kalau kita lihat ada orang bermaksiat melanggar perintah Allah, tugas kita satu doang. Nomor itu tugas kita merubah dia. Tidak bisa, maka minimal kita rubah dia dengan doa. Allahumma hdi, ya Allah, berikan hidayah ya Allah kepada fulana yang aku lihat di dalam, agar dia bisa kembali di jalan yang benar. Sudah itu aja tugas kita. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca mulai tadi, di zamannya beliau mengatakan, nahnu bil mutaakhirin, kita ini wahai manusia, kita ini orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kita punya sifat itu apa? Kata beliau, nahnu bil mutaakhirin la a'mal shalihat. Kita punya sifat itu, kita tidak punya amal baik. Hati kita kotor, penuh dengan penyakit. Sudah tidak punya amal baik, hatinya penuh dengan penyakit, ngerasa orang yang paling baik lagi. Kira-kira konten apa tadi? Baik tidak, hati bersih juga tidak, tapi ngerasa kalau dirinya yang terbaik.
Sehingga beliau mengatakan itulah tipu daya setan. Semakin seseorang itu merasa baik, semakin dia kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau urusan dunia ngeten para hadirin, jenengan punya pekerjaan, gaji panjenengan sebulan 10 juta. Dan itu sudah lebih dari cukup bagi panjenengan. Apakah jenengan akan kerja tambahan? Tidak. Jenengan kerja dari pagi sampai sore. Gajinya setiap bulan 10 juta. Jenengan punya pengeluaran dalam sebulan cuma 2 juta misalnya, berarti masih sisa 8 juta. Jenengan merasa cukup. Sehingga jenengan tidak akan menambah pekerjaan yang lainnya. Kenapa? Sudah aman ini. Pekerjaan saya ini sudah mapan. Tidak jenengan tambah pekerjaan yang lainnya, pekerjaan sampingan. Karena jenengan sudah merasa cukup. Dalam ibadah pun juga seperti itu. Kalau panjenengan sudah merasa baik, maka untuk nambah ibadah yang lainnya pun kita akan malas. Terus cukup tahajudan aja, masuk kurang tahajudan dari yang suarga. Nah, begitu. Kenapa? Kita merasa cukup. Tapi kalau orang-orang dulu, orang-orang dulu, semakin dia baik, semakin kerasa kurang beribadah. Loh, kalau Nabi yang sudah dijamin surga, kalau hadirinnya sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Coba, Nabi yang sudah dijamin surga, sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Terus siapa kita? Tidak ada yang jamin kita. Adakah mungkin ustadz yang jamin panjenengan? Jangan dijamin surga. Saya jamin jenengan masuk surga. Ustadznya tidak ngerti dirinya masuk surga apa neraka, jamin orang kan mungkin. Tidak ada yang tahu kita yang masuk surga apa neraka. Terus kita ngerasa sudah cukup dengan ibadah kita dulu. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, Nabi ibadah sampai kakinya bengkak, sampai diingatkan oleh istrinya. Saya bisa mengatakan, ya Rasulullah, lima taf'alu hadza? Kenapa kau sampai seperti itu sholatnya ya Rasulullah? Kemudian apa kata Muhammad? Ya Aisyah, afala akun abdan syakur? Apakah salah mulai Aisyah kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur, berterima kasih karena Allah sudah memuliakan, Allah berikan kenikmatan kepadaku? Apakah salah jika aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah ini para hadirin, maka jangan pernah merasa baik, karena orang yang baik tidak pernah merasa dirinya baik. Semakin dia bertambah ibadahnya, semakin dia banyak hadir ke majlis, semakin dia merasa kurang. Semakin dia banyak sholat, semakin dia itu kurang sholat. Semakin dia banyak sedekah, semakin dia itu kurang sedekah. Itu ciri-ciri orang yang baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama para hadirin dengan kita baca tahlil ringkas yang akan dibacakan oleh beliau Ustaz Muhajir. Bapak Ustaz. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud, la ilaha illallah hayyul ma'bud, la ilaha illallah hayyul da'imun la yamut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي وصلاة الله أحد معوذتين نهدي رب من استمعنا هاهنا بسببهم وتلمذ لمن وجدنا في هذا البلد وجميع آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع المؤمنين من أينما كانوا وخلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها برها آجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم